Karena boleh jadi PKI bangkit dengan model baru, PKI gaya baru. PKI itu gerakan politik, komunisme itu gerakan politik. Bahkan bisa dilakukan oleh orang yang beragama. Di Yaman, Partai Komunis Yaman itu orang Islam semua. Bahkan yang mendirikan PKI di Indonesia siapa? Musa Al-Munawwar, DN Aidit, Fahrul Barakbah. Dari Kalimantan itu PKI itu, Pak. Dan orang Islam dan sholat gitu. Ini orang pakai baju PKI dengan gambar palu arit. Dia sendiri dan timnya yang bikin baju. Dia sendiri yang nyablon palu arit. Dia sendiri yang pakai bajunya. Dia sendiri yang memfoto dan memvideokannya. Dia sendiri juga yang memviralkan dan menyebarkannya. Dia sendiri juga yang teriak-teriak PKI sudah bangkit. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, secara normatif hendak saya sampaikan bahwasanya Pancasila ini adalah ideologi bangsa sekaligus alat pemersatu bangsa dan merupakan komitmen dan kesepakatan kita sebagai warga bangsa Indonesia. Maka barang siapa yang membentur Pancasila atas nama apapun, berarti dia akan berhadapan dengan kita semua segenap warga bangsa Indonesia. Sebagaimana sejarah telah membuktikan, ada kelompok ekstrem kanan dan ada kelompok ekstrem kiri. Kelompok ekstrem kanan ini kita nyebutnya kelompok DITII yang hendak mendirikan NII, Negara Islam Indonesia. Namun pemberontakan mereka berhasil digagalkan dan ditumpas. Dan kelompok ekstrem kiri, yakni PKI, Partai Komunis Indonesia, dua kali melakukan upaya mengambil alih kekuasaan secara paksa alias kudeta, dan dua-duanya berhasil digagalkan semua. Nah, baik kelompok ekstrem kanan maupun kelompok ekstrem kiri ini harus kita antisipasi. Karena boleh jadi PKI bangkit dengan model baru, PKI gaya baru. PKI gaya baru ini jangan pernah membangun kesan kalau PKI itu ateis. Belum tentu loh, Pak. Ateis itu beda lagi. Yang namanya PKI itu anti Tuhan, belum tentu. Karena PKI itu gerakan politik, komunisme itu gerakan politik. Bahkan bisa dilakukan oleh orang yang beragama. Di Yaman, Partai Komunis Yaman itu orang Islam semua. Bahkan yang mendirikan PKI di Indonesia siapa? Musa Al-Munawwar, orang Yaman itu. Orang Yaman, sholat dia. Jadi jangan ada kesan kalau PKI itu nggak sholat, belum tentu juga. Kemudian DN Aidit, itu orang Yaman itu. Orang Islam, KTP-nya Islam. Kemudian Fahrul Barakbah, dari Kalimantan itu PKI itu, Pak. Dan orang Islam dan sholat gitu. Jadi PKI itu gerakan politik, tapi dia menegasikan, menghilangkan unsur agama. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan model-model PKI gaya baru. Ini ada yang geger beberapa waktu yang lalu begini. Orang pakai baju PKI. Nih. Orang pakai baju PKI. Saya tunjukin dia. Orang ini pakai baju PKI, geger. PKI sudah ngelunjak sekarang. Dia berani pakai baju palu arit di depan umum gitu. Ini orang pakai baju PKI dengan gambar palu arit, dibawa kemana-mana, lalu kemudian difoto, lalu kemudian disebarkan, lalu dibuat framing. PKI sudah berani muncul. PKI sudah bangkit. Nah, siapa yang pakai baju merah palu arit ini? Namanya Ahmad Izul Waro. Namanya Ahmad Izul Waro.
Jadi namanya bukan Poniman, bukan Suparman. Bukan Paimin, bukan. Apa mana Tokimin, pange. Namanya aja Ahmad ini loh. Izul Waro. Kemudian dicari orang ini, ternyata dia sendiri dan timnya yang bikin baju, dia sendiri yang nyablon palu arit, dia sendiri yang pakai bajunya, dia sendiri yang memfoto dan memvideokannya, dia sendiri juga yang memviralkan dan menyebarkannya, dia sendiri juga yang teriak-teriak PKI sudah bangkit. Maksud saya begini, ini fitnah kan? Ini fitnah, hati-hati. Kita wajib waspada dengan adanya namanya PKI. Wajib waspada. Karena Indonesia adalah negara yang religius. Kita punya kewajiban berketuhanan yang Maha Esa. Itu komitmen kita. Jadi kalau ada ajaran, di mana ajaran itu mengajarkan kita tidak perlu bertuhan, dan agama itu dinomorduakan, itu jelas bertentangan dengan kita semua. Dan harus kita antisipasi hari ini. Tapi satu hal yang harus kita waspadai, banyak orang yang KTP-nya beragama, tapi perilakunya perilaku PKI. Ini yang harus kita antisipasi. Kemudian yang berikutnya, kelompok ekstrim kanan. Kelompok ekstrim kanan ini mengapa tumbuh subur di Indonesia yang negeri yang mayoritas muslim ini? Sebab utamanya karena kita mayoritas muslim. Maka mereka membajak ajaran Islam, menggunakan bahasa-bahasa Islam, untuk kemudian membenarkan ajaran, ideologi, dan gerakan serta aksi mereka. Walaupun kita semua sepakat, Islam bukan agama teroris. Setuju? Halo? Islam bukan agama teroris. Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Tapi pada faktanya, kelompok teror itulah yang membajak agama untuk membenarkan aksi mereka. Contoh, di Papua, OPM yang memberontak itu, dia mengatasnamakan Injil untuk melawan negara. Jadi Kristen dia manfaatkan untuk membenarkan perbuatan mereka. Kemudian yang berikutnya di Selandia Baru, Australia, menggunakan doktrin-doktrin Injil untuk membenarkan aksi mereka. Makanya umat muslim lagi Jumatan, diberondong pakai senjata. Dengan alasan mereka halal darahnya, karena mereka beragama Islam. Nah, orang yang memberondong ini atas nama Kristen. Di Myanmar, biksu membantai umat muslim Rohingya. Padahal yang namanya ajaran Buddha, membunuh nyamuk aja nggak boleh. Ini nyawa manusia yang dibantai itu, Pak. Terus India, ada kelompok Hindu radikal. Orang umat Nasrani sedang Natalan, diserang gerejanya, dibakar. Orang muslim lagi Idul Fitri, diserang masjidnya, dibakar. Oleh kelompok siapa? Kelompok Hindu radikal. Nah, teroris paling gede tahu nggak siapa? Halo? Teroris paling gede yang atas nama agama itu bukan Al-Qaeda, bukan ISIS. Tahu nggak siapa? Bu? Kita saya ingat biar nggak ngantuk. Teroris paling hebat, paling gede siapa? Israel. Israel nopo Israel kira-kira. Lah Israel itu membantai rakyat Palestina, Pak. Sampai bayi pun dibantai. Atas nama apa? Agama Yahudi kan? Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Makanya bagi kita bangsa Indonesia, perbuatan yang dilakukan oleh Israel itu jelas tidak berketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, tidak berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah wong agama itu mengajarkan kepada kita semua menyelamatkan nyawa umat manusia. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'ah. Membunuh satu nyawa itu sama seperti menghilangkan nyawa semua umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Menyelamatkan satu nyawa sama saja kita menyelamatkan semua nyawa umat manusia. Jadi tidak ada satupun agama yang membenarkan apalagi mengajarkan terorisme. Semua agama menolak terorisme. Cocok nggak kira-kira? Nah, saya ingin informasikan hasil konferensi pers Densus 88 di Mabes Polri beberapa waktu yang lalu.
Ini tren yang mengkhawatirkan. Ternyata rekrutmen kelompok teror itu sudah menyasar kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak. Kemarin ada 110 anak yang terekrut jaringan terorisme. Dari mulai usia 10 sampai 18 tahun. Tersebar di 27 provinsi seluruh Indonesia. Termasuk diantaranya Provinsi Lampung. Kan pernah saya sampaikan, di Lampung itu ada anak SMA, ada anak SMP. Yang kemarin saya netralisir, saya coba bina itu anak SMA asal Lampung Barat. Dia sudah gabung di grup Munasirin Daulah Islamiyah. Di grup itu, grup WhatsApp, sudah diajari bagaimana cara merakit bom. Jadi jangan heran kemarin Pak ada anak SMP 72, SMA 72 Jakarta itu kan ngebom lagi Jumatan itu. Karena tutorial merakit bom itu ada di media internet. Bisa diakses gitu oleh anak-anak. Kalau dia cerdas, gampang ngaksesnya dan gampang dapatnya dan gampang bisanya. Tutorial merakit senjata, merakit bom. Bahkan tetangga ibu-ibu itu ada, mau nikah diamankan Densus, ada kan? Tetangga ibu-ibu di Waidari Sono itu kan? Ada, baru mau menikah diamankan Densus 88, gak jadi nikahnya. Akhirnya nikah sama sepupunya. Jadi anak ini anak SMA, sudah diajari cara nembak. Nanti kata tutornya, kalau mau ngebom, yang dibom pertama itu patung. Jadi patung yang sudah digambar petanya itu patung Bung Karno yang di Lampung Barat. Sama markas Koramil dan Mapolsek yang sudah digambar. Nanti kalau ngebom, harus divideokan sebagai alat propaganda ISIS. Nah ini anak-anak sekolah loh. Kemarin kita hampir nggak percaya, masa iya anak umur sampai 10 sampai 12 sampai 18 tahun bisa terekrut radikalisme terorisme. Begitu anak SMA 72 Jakarta ngebom, baru terbelalak. Polisi aja nggak bisa Pak merakit bom, ini anak SMA loh. Saking ya media digital. Rekrutmen dari mana tuh anak SMA itu? Dari game online. Dari game online memanfaatkan ruang-ruang privat di media digital untuk kemudian mempengaruhi mereka yang hobi game online dan dimasukkan ke dalam komunitas. Kan game online itu bahaya, tembak-tembakan, ngebom-ngeboman kan. Akhirnya ditawarkan, mau nggak Dek diajarin cara bikin senjata gitu. Mau nggak Dek diajarin cara bikin bom. Begitu seterusnya. Dan mereka cuma dijadikan martir. Ingat, anak-anak itu cuma dijadikan martir dan dikorbankan. Saya perhatikan orang-orang yang dijadikan martir itu memang orang-orang yang sudah dikesampingkan, termasuk ibu-ibu itu. Kalau yang direkrut masuk ke kelompok itu, biasanya yang dijadikan martir, pengantin untuk bom bunuh diri itu yang jelek-jelek, yang nggak seberapa cantik. Bener. Tapi kalau ibu-ibu yang cantik, Bu, nggak disuruh ngebom, dikawin dulu sama mereka. Calak teroris itu, Pak, calak itu. Dikawin dulu, udah puas baru didoktrin untuk ngebom. Jadi tetap itu semua adalah gerakan yang penuh intrik dan hawa nafsu. Tapi kita semua wajib waspada. Makanya anak-anak harus dipantau pergaulannya sedemikian rupa. Tadi juga Bu Sri sudah menyinggung terkait dengan perilaku kita. Bukan hanya bicara tentang kelompok ekstrem kanan, terorisme, maupun kelompok ekstrem kiri, yakni komunisme, tapi kita juga bicara perilaku kita sehari-hari yang kurang Pancasilais. Contohnya misalnya main judi online misalnya. 1.200 triliun. Itu saking banyaknya omset judi online itu. Ini memang luar biasa bahayanya. Dan yang paling menggelikan lagi, rekening penerima bansos terverifikasi PPATK dipakai untuk main judi online. Ada nggak sih di sini kira-kira ya? Ya ini kan bahaya, ini tidak Pancasilais. Ini bahayanya sama dengan komunis, bahayanya sama juga dengan teroris. Karena ini bakal merusak. Orang yang sudah kecanduan judi online, rumah kegade, pekarangan kegade, perabot kejual, udah habis semua. Bini ujung-ujungnya yang digadein juga. Banyak ibu-ibu terkabur, rela meninggalkan suami loh, hampir digadein sama lakinya soalnya. Daripada gua rusak, mending gua kabur katanya. Nah kebetulan yang ngerayu bapak-bapak, walaupun jadiin istri kedua, tapi bawaannya Pajero Sport. Ya nggak apa-apa jadi bini kedua, yang penting makmur ya Bu ya. Daripada laki kayak gitu. Makanya Pak, jangan sakiti hati istri.
Wanita diciptakan bukan untuk disakiti. Wanita diciptakan untuk dicintai. Kita ngabubung mak-mak dulu ini, Pak. Ya, jangan sampai kita kejebak yang kemudian merusak dan menghancurkan diri kita sendiri. Uang-uang yang ada daripada buat judi online, daripada buat jajan yang macam-macam, kan gitu. Betul kata Bu Sri Ningsih tadi. Kita gunakan untuk nabung, setor jaminan sosial, jaminan ketenagakerjaan, jaminan pendidikan, BPJS, jaminan kesehatan. Ya untuk kita juga. Karena mengapa? Kalau kita nggak punya jaminan-jaminan tadi itu, maka tingkat kekhawatiran kita tinggi. Kalau tingkat kekhawatiran kita tinggi, maka stresnya gampang. Orang yang gampang stres, gampang penyakitan. Karena begini Bapak Ibu, penyebab penyakit itu bukan makanan sejatinya. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maka berhentilah dulu nyicil itu, biar sehat panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya nih, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Terkait dengan persatuan Indonesia, saya ingin mengajak kita semua membangun solidaritas. Hari ini kita sedang dihadapkan dengan bencana banjir Sumatera. Tepatnya di Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat dan Provinsi Nanggur Aceh Darussalam. Terjadi deforestasi. Apa itu deforestasi? Hilangnya kawasan hutan secara permanen. Ada 10,5 juta hutan tropis di Indonesia ini hilang secara permanen. Makanya Indonesia menduduki peringkat kedua sedunia internasional sebagai negara yang kehilangan hutan tropis terbanyak. Nah, karena kita kehilangan hutan tropis, maka terjadi badai tropis. Mau tidak mau konsekuensinya banjir bandang. Rumah hanyut semua, pemukiman hilang semua, jalan tol saja tenggelam. Ini kerjaan siapa? Kerjaan manusia. Halo? Yang saya kasih dengan yang sederhana bahasanya. Dulu bapak saya buka kawasan, bikin kebun kopi. Ingat, hutan yang diganti dengan kebun kopi tidak masalah. Karena kopi beda dengan kelapa sawit. Karena kelapa sawit itu bahaya Bapak Ibu. Beda dengan pohon kopi dan pohon cengkeh. Cuman begitu kopinya hendak panen raya, tiba-tiba pemerintah datang. Reboisasi. Petani harus angkat kaki. Banyak orang gila Bapak Ibu. Kebun yang hampir panen itu Pak harus ditinggal, kalau nggak dibedil. Zaman dulu tuh begitu. Sampai di situ kita masih berbaik sangka sama pemerintah ini. Tapi betapa mengejutkannya, ternyata pemerintah maksa petani yang hidupnya dari situ untuk menghijaukan kebun mereka, meninggalkan kebun mereka demi sebuah konsesi, memberi pengusaha besar yang kaya untuk jutaan hektar tanah agar bisa membabat hutan dan diganti dengan kebun sawit. Betapa teganya Bapak Ibu. Maka ini yang disebut dengan keserakahan. Pernah saya sampaikan, al-watanu lil agniya wal wataniyatu lil fuqara. Tanah air itu untuk konglomerat, sedangkan cinta tanah air itu untuk rakyat yang melarat. Betul nggak kira-kira? Tanah air itu untuk konglomerat, berkongsi dengan pejabat yang jahat. Sedangkan cinta tanah air adalah doktrin untuk rakyat yang melarat. Ini perlu saya sampaikan. Karena memang kehancuran banjir Sumatera itu murni akibat ulah tangan manusia. Habis semua hutan jadi kebun sawit. Dan itu sangat membahayakan sekali. Akhirnya kita yang terdampak. Ada kampung itu hilang total kampungnya. Udah kayak zaman Nabi Nuh itu Bapak Ibu. Saking ini perbuatan tangan manusia. Demi apa? Kongsi pejabat dan konglomerat tadi itu. Akhirnya rakyat yang dikorbankan. Kita semua prihatin dengan ini semua. Indonesia ini negeri yang kaya. Yuk, biar nggak terlalu serius. Apa nyanyiannya Bu? Bukan lautan, hanya kolam susu. Jaring dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga.
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Saking subur dan sejahteranya Indonesia. Tapi gara-gara korupsi, Bapak Ibu, Indonesia menjadi negara miskin. Dikit lagi ya, begini. Norwegia, kemarin sudah saya sampaikan IPWK yang lalu. Norwegia itu hasil nisbah, mengumpulkan keuntungan dari tambang minyak mereka, BBM kalau kita nyebutnya, minyak mentah mereka. Mereka punya tabungan per kepala 5 miliar. Per kepala. Makanya di Norwegia, jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan gratis semua. Sekolah sampai S3 gratis. Rumah sakit bayar semahal apapun gratis. Itu di sana. Orang kena PHK, nggak usah takut kelaparan. Negara sudah siapkan rumah. Beras dikasih, malah malu di sana. Minta bantuan sama pemerintah, malu. Kalau kita mah nggak tahu, malu. Orang kaya aja nganti minta bantuan beras. Ih, ngisin-ngisin. Jijai-bajai najong tralala. Di Norwegia orang malu loh. Nerima bantuan pemerintah tuh malu. Kecuali terpaksa gitu. Karena tadi sudah ada tabungan per kepala 5 miliar itu di sana. Sejahtera. Dari mulai PAUD sampai S3 tuh gratis. Nah, Indonesia ini kalau dikelola dengan baik, kekayaan alamnya, bisa melampaui Norwegia. Sekolah bisa gratis. Rumah sakit bisa gratis, jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan, jaminan pendidikan, itu akan luar biasa. Selama kita mau mengelola kekayaan alam. Dan kita jaga persatuan dan kesatuan agar kita nggak konflik antar sesama. Nah, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, kita membangun negara ini berdasarkan musyawarah mufakat. Apa yang diputuskan dalam musyawarah itulah yang terbaik. Dan kita punya eksekutif dan kita semua punya legislatif sebagai wakil rakyat untuk bermusyawarah dengan pemerintah dalam rangka membangun. Saya ambil contoh sederhana begini. Kita langsung nyambung ke sila terakhir ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya membaca koran, berita online, Gubernur Lampung sedang mengajukan pinjaman ke Bank Jabar Banten. Mau minjem 1 triliun, banknya Pak Deddy Mulyadi. Ya kan, Pak Deddy Mulyadi gubernurnya ya, dia berarti CEO-nya lah istilahnya. Minjem 1 triliun. Nggak banyak, bukan 1000 triliun, 1 triliun. Untuk apa? Untuk pembangunan jalan, infrastruktur di Lampung, kata Pak Gubernur. Saya mesem-mesem baca berita itu, Pak. Andaikan program MBG yang 400 triliun per tahun itu, bagi saja satu provinsi dapat 10 triliun untuk membangun infrastruktur. Nggak perlu ngutang ke BJB. Mulus semua jalan seprovinsi Lampung ini. Ya, banyak. Daripada jadi MBG jadi tai. Maaf ini yang sudah nyuplai-nyuplai dapur MBG ya. Saya tahu lah MBG itu Bapak Ibu. Katanya untuk menggerakkan ekonomi orang rakyat kecil, enggak. Yang nyuplai ikannya pengusaha besar sekarang. Ya, banyak. Yang nyuplai susu pengusaha besar, orang kecil malah nggak laku dagangannya. Seandainya pemerintah mau Pak Prabowo usul kali Pak Prabowo, Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, daripada 400 triliun jadi tai. Ayo kita ganti membangun infrastruktur. Ngapain kita ngutang? Uang utang itu yang dibayar juga rakyat. Betul nggak kira-kira? 10 triliun satu provinsi. Kalaupun nggak mau, kirim saja ke emak-emaknya langsung. 15.000 per hari, sebulan 300.000. Cocok nggak, Bu? Demi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Segitu aja, nggak banyak-banyak. Pening nantinya doakan saudara kita yang kena dampak banjir. Kalau ada yang ngajak nyumbang ya, Bu. Tapi lihat dulu yang ngajak siapa. Jadi nyumbang bagus, solidaritas bagus, tapi ingat, dipikir-pikir, jangan asal nyumbang, takut dimanfaatkan untuk kepentingan yang salah. Sumbanglah kepada lembaga-lembaga yang terpercaya. Baik, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.